Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi minggu yang lalu hari Jumat ya, Jumat malam yang lalu kita sudah mendemonstrasikan multiproses menggunakan perintah fork dan diketahui bahwa kalau dalam multiproses itu variabelnya akan berada di alamat memori masing-masing dan terisolasi. Seperti misalnya kemarin itu kan, saya share dulu ya. Share screen. Nah ini. Jadi ini sudah kelihatan. Nah itu sudah kelihatan ya. Jadi minggu yang lalu itu kalau ini main, lalu saya buat di sini bilangan bulat A nilainya 10, lalu fork, ya, ini akan membuat child process. Lalu main prosesnya lanjut, ya kan? Dan kalau di sini dibaca, dia diperoleh A-nya 10 di sini nih. Jadi nilai A di sini sama dengan A di sini. Namun yang terjadi ini memorinya terisolasi. Jadi kalau di sini saya looping lalu dibuat A-nya plus sama dengan 400, seharusnya kan jadi 410. Nah, begitu ini selesai, kemudian di sini ada wait PID, programnya menanti di sini. Dan begitu selesai, ini A-nya tetap 10 di sini. Bukan 410 lagi. Karena variabel A itu menempati virtual memory yang berbeda antara main dan child process ya. Lalu kemudian kan bagaimana kalau kita ingin bahwa variabelnya ini di-sharing antara main dan child process sehingga bisa mensimulasikan kerja paralel seperti halnya multithread itu kan. Dalam multithread kan itu variabelnya di-sharing ya. Saling mengubah, saling membaca. Maka yang kita gunakan adalah kalau ini adalah main process, kalau ini child, ini beda ininya. Virtual memorinya terpisah sini. Maka kita buat area yang disebut dengan ini shared memory. Shared memory. Jadi diciptakan shared memory, lalu ini di map ini. Ini di map ke main, sehingga main bisa mengisi data yang ada di memori. Bisa read, setelah di map berhasil, maka ini dipetakan ke virtual di sini. Kita bisa gunakan alamat lokal di main untuk read dan write ke sini. Read dan write ini, read dan write. Tergantung permissionnya, boleh read atau write. Demikian juga dengan child, ini bisa di map ke sini, di map ya. Di map. Jadi share memory ini mempunyai alamat memori tersendiri, lalu di mapping. Bisa di mapping ke main, bisa di mapping ke child di sini. Ini pun bisa read write ke sini. Nah gitu. Dan kalau sudah selesai, ini kalau sudah selesai bekerja, mapnya dibuang dengan unmap ya. Atau di unmap. Unmap. Unmap itu memutus hubungan antara share memory dengan proses di sini. Kalau sudah selesai di unmap. Ini pun kalau sudah selesai bekerja di unmap gitu.
Nah, begitu. Kalau di unmap berarti sudah putus hubungan antara proses dengan share memory. Jadi selalu didahului dengan membuka share memory, lalu di map dan di unmap. Jadi kalau saya bisa tunjukkan di sini sama dengan di Debian atau Ubuntu juga sama di Linux itu kan. Kalau saya ketik df-h gitu, ini ada namanya dev-shm. Dev-shm itu share area share memory, shared memory. Ini file sistemnya tmpfs. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi tmpfs itu semacam file tapi bukan disimpan di hard disk atau di SSD. Bukan disimpan secara permanen, tetapi volatil ya. Volatil itu ya listriknya kalau mati ya hilang. Jadi ini disimpan di memori. Jadi file yang disimpan di memori. File sistem yang disimpan di memori. Jadi sebenarnya share memory itu berada di sini, di dev-shm ini. Nanti kita bisa tunjukkan ya. Ini berada di dev-shm ini. Gitu ya. Nah, untuk contohnya berkenalan dengan shared memory itu kita bisa latihan dulu ya. Ini berkenalan dengan dev-shm. Cara meng-create shared memory itu seperti ini, urut-urutannya. Nah, ini. Yang jelas ini open. Open. Ini. Open shared memory. Yang pertama di open dulu. Ya kan? Jadi seperti file aja di open dulu. Lalu ini hasilnya adalah FD, file descriptor, nomor file ya. Persis seperti kita mengopen file begitu. Lalu kalau tidak eksis, if not eksis, kalau tidak eksis, maka ini create shared memory. Nah, gitu. Itu ya. Ini pun sama hasilnya FD. Dan kalau kita meng-create pertama kali, kita set ininya, set ukurannya, set size. Kita mau berapa? Mengalokasikan shared memorinya berapa byte. Nah, ini inisialisasinya begini. Ini inisialisasinya ya pertama kalinya. Nah, ini pertama kali seperti ini inisialisasi. Tuh, open share memory kalau tidak eksis di create, setelah berhasil kita tetapkan ukurannya berapa shared memory itu. Berarti ini kita menciptakan ini area yang di sini nih shared memory ini. Nah, gitu ya. Nah, setelah berhasil, maka berikutnya adalah ini map ini ya, di mapping. Kita harus memapping share memory ini ke area memori proses. Jadi supaya bisa dioperasikan di proses. Ini kan proses punya area virtual memory sendiri nih. Jadi share memory ini dipetakan ke area sini supaya bisa dikelola oleh satu proses. Maka berikutnya adalah map. Map ya. Dari share memory ke private lokal, ke lokal memory supaya bisa diakses oleh proses. Kalau sudah selesai, jangan lupa di unmap, gitu ya. Jadi diputuskan hubungannya antara lokal memory dengan share memory, dan apabila sudah tidak dibutuhkan lagi, ini bisa dihapus nih share memorinya ini, di delete share memory. Kalau memang sudah tidak ada yang membutuhkan lagi gitu kan. Nah, gitu urut-urutannya nih pekerjaannya nih.
Nah gitu ya. Berarti satu, open share memory. Kalau tidak ada exist, di create share memory, lalu di set size. Share memorinya di set, ukurannya berapa. Kedua, di map. Kalau sudah berhasil di map, maka kita bisa tulis baca. Bisa tulis sesuatu ke share memory, bisa baca sesuatu. Lalu informasi yang kita tulis ke share memory itu lantas bisa dibaca oleh proses lain kan, yang punya alamat memori terpisah, terisolasi. Jadi bisa berkomunikasi lebih dari satu proses. Kalau sudah selesai di unmap, ya. Kalau mau butuh lagi di map lagi. Kalau selesai di unmap lagi. Dan kalau semua sudah tidak dibutuhkan lagi, tidak ada proses yang membutuhkan lagi, ini bisa di-delete share memorinya di sini. Nah, begitu. Urutannya itu. Baiklah, saya coba dulu satu proses ya. Satu proses di sini. Sini. Latihan 25. Nah, gitu. Kemudian buka lagi. Nah, sini. Ya, id stdio. Nah, ini kerangkanya. Baiklah, kemudian ini apa dulu tadi pertama? Open share memory. Nah, kita buat share memorinya di open, berarti saya lihat dulu. SHM open itu, nah ini nih. Dia include-nya perlu tiga buah. Keterangannya ini create atau open atau mengunlink. Mengunlink itu menghapus ya. POSIX ini standar POSIX. Jadi share memory ini minimum ada dua standar, satu POSIX, Portable Operating System Interface, atau Sistem V. Sistem V buatan IBM. Di akhir Jumat yang lalu saya ada sedikit jelaskan itu ya. Kita pakai standar mana. Tapi kalau baca-baca itu sebetulnya lebih sederhana, yang POSIX ini lebih simple dan lebih baru dibandingkan sistem V. Jadi kita pakai yang versi POSIX saja, dan ini di-include ya 3 baris ini. Coba. Copy. Nah, gitu. Kemudian ini pertama kali SHM Open. SHM Open ini mengopen atau meng-create, tergantung kita kebutuhannya mau open atau create. Coba saya salin dulu ini. Copy. Nah, ini perintahnya begini. Jadi kalau dibaca dari keterangannya, return-nya itu adalah file descriptor. Bilangan yang tidak negatif, file descriptor ya, return a file descriptor. Berarti ini seperti halnya kita membuka file, meng-create file. Dan sebenarnya itu file yang ada di area tadi, dev SHM tadi ya, yang dengan file sistem TMPFS tadi itu. Sini. df-h grep SHM. Nah, ini kan dev SHM dan file sistemnya TMPFS, berarti diletakkan di memori. Dan ini FD-nya sama dengan ini. Nama, mengenai nama, ini adalah seperti kita menspesify nama file. Dan dari keterangan ini, untuk nama, mana tadi? Nah, name
specify the share memory to be created or open. For portable use, a share memory should be identified by a name of the form seperti ini. Jadi format namanya didahului dengan tanda slash ini ya. Jadi karena nanti akan dipakai berulang-ulang di sepanjang program, daripada ngetik berulang-ulang, saya define aja. Misalnya my SHM gitu ya. Misalnya saya baca my SHM. Nah, ini nama share memorinya. Berarti name-nya ini saya isi dengan my SHM. Nah, gitu ya. Jadi kalau nanti di bagian bawah sudah tidak dibutuhkan lagi, kan di sini tinggal SHM. Kalau tidak dibutuhkan lagi, SHM unlink. Unlink ini menghapus. Unlink, unlink nama ya. Jadi saya cukup menulis my SHM. Dengan menggunakan define ini, setiap kali ada perubahan, saya cukup menuliskannya sekali. Sini gitu ya. Maka sepanjang program akan konsisten. Itu ya. Sekarang bagaimana dengan O flag? O flag. O flag itu a bit mask created ini one of read only atau read write. Nah, gitu. Kita mau read only atau read write. Jadi karena ini untuk ditulis baca, maka saya buat O apa read write itu. Ini ya. Read write. Nah, gitu. Kemudian mode mana mode eh, mode ini mode ini ini permission seperti halnya di itu di area create, apakah boleh dibaca oleh user atau oleh orang lain. Mode itu berarti coba mode. Nah, ini mode itu. Nah, ini mode itu ini mode. Ya sudah, saya buat dibaca oleh user, tulis baca hanya oleh user yang meng-create ya. Kalau di Unix kan file itu ada 3, user, group, sama other kan. Ini saya izinkan hanya untuk user, read dan write oleh user. Berarti modenya ini. Ini di-OR-kan, ingat tentang operasi bit itu ya. Waktu saya jelasin apa kemarin operasi bit itu. IRWSR berarti IW USR. Oke. Berarti IW USR ini read permission untuk user dan write permission untuk user. Gitu ya. Oke. Nah, apabila tidak dijumpai, ini my SHM ini belum ada, ini seperti ini. Jika tidak eksis, ini maka create shared memory itu. Nah, bagaimana taunya tidak eksis? Di sini kita bisa lihat errornya nih. Apabila tidak eksis itu. Nah, ini. No ENT. An attempt was made to SHM open a name that did not exist. Nah, berarti kalau errornya terdeteksi ini, error number. Ini error number. Kita tangkap error numbernya. Untuk memperoleh error number, kita mesti menginclude ini ya. No, coba saya lihat dulu. Supaya dapat memperoleh error number itu, apa yang harus saya include?
Salah. Nggak ada. str, err, is, man, min, str, err, nggak ada. str error. Eh, str, p error. Ini yang harus di-include nih. Error. Nah, ini nih, error. Supaya mendapatkan error number. Nah, ini. Jadi Erno ini di dalamnya ada sebuah variabel global ya bernama Erno. Kalau ada bertanya Erno-nya kapan dideklarasikan? Tidak ada. Karena Erno ini dideklarasikan secara global di dalam header Erno. Dan Erno ini disetting setiap kali ada kegagalan atau keberhasilan dari sebuah fungsi. Kalau berhasil Erno-nya 0, kalau gagal Erno-nya ini sesuatu. Berarti apabila Erno-nya sama dengan ini, ini no ent. Nah, gitu ya. Maka ini create FD-nya. FD sama dengan SHM open my SHM, lalu flag-nya berarti meng-create. Meng-create itu ini, create ini. Create. Kita meng-create. Meng-create dan meng-create-nya untuk read write. Lalu modenya sama. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kalau pertama kali meng-create, kita set ukurannya, mau berapa ukurannya. Misalnya saya mau meletakkan sebuah bilangan bulat ya. Sebuah bilangan bulat berarti berapa byte tuh? Coba saya lihat di sini, berarti perintahnya adalah F truncate. Nah, ini. F truncate ini truncate a file to a specified length. Nah, kita tentukan ukurannya berapa. Jadi ini ada F truncate. Terlebih dahulu yang harus di-include adalah uni std. Sini. Nah, ini. Truncate F truncate. Sini saya copy. Nah, ini file deskriptornya FD adalah FD hasil open. Berarti di sini. Selesai. Lalu lengthnya berapa? Kita mau pesan tempat berapa banyak ya? Sudah size of integer gitu ya. Berarti pesan tepat untuk sebuah bilangan bulat. Alokasi shared memory sebanyak satu integer. Kita mau simpan sebuah bilangan bulat gitu. Nah, seperti itu. Sekarang kita tidak melakukan apa-apa dulu. Ini printf, kita uji ya hasilnya. Misalnya ini key press any key to stop. Lalu di sini get char. Sekedar untuk menghentikan aja. Karena kita mau periksa betul tidak ada sebuah file di direktori dev.shm. Ini ya. Pendek dulu, kodenya berkenalan dulu dengan share open dan unlink. Mana tadi? Ya, lalu make filenya berarti latihan 25.
O lat 25 minus W all main titik O. Coba saya baca dulu dokumentasinya. Apakah linknya cukup begitu atau harus menyertakan sesuatu di SHM Open ini? Ini nih ya. Link with minus LRT. Disuruh begini. Berarti di link ke dynamic library-nya yang sistem itu nama library-nya berarti ini librt ya. librt.so nih. Kalau minus L ini kan lalu diikuti RT berarti nama library-nya tuh librt.so. Berarti ini saya copy. Berarti ketika link harus disertakan itu. Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal main titik O. Sudah selesai. Lalu kalau kita mau mengclean objek code-nya yang sudah tidak dibutuhkan di sini, objek code apabila sudah tidak dibutuhkan, lalu ini clean bukan file, target yang bukan file, saya daftarkan sebagai phony clean. Sudah selesai. Coba saya make, ini ya. Tuh, make, selesai. Coba saya jalankan lat 25. Press any key to stop. Jangan diketuk dulu tombolnya. Saya mau periksa di dev SHM, di direktori dev SHM ada apa? cd dev SHM. Nah, ini nih. Ada my SHM ukurannya 4 byte. Gitu ya. My SHM ukurannya 4 dan kalau dilihat ini my SHM ini kan. Di sini my SHM dan kalau saya klik sembarang tombol ini akan di-unlink. Kalau di-unlink berarti menghapus file temporary ini. Coba saya lanjutkan ini diklik itu. Kalau dilihat lagi di sini sudah tidak ada my SHM-nya kan karena sudah di-unlink. Nah, seperti itu. Ini saya salin dulu pengenalan untuk share memori ke grup ini ya. Ke grup mana dia? Kompetensi. Oke. Nah, itu sudah jadi. Hasil pur. Nah, itu sudah saya salinkan. Silakan di-download dan dicoba ya. Yang seperti saya lakukan tadi, diperiksa di dev SHM masing-masing, harusnya ada ini. SHM, dan ini RW ini berarti flag-nya ya, mode. Modenya kan untuk user read, untuk user write. Jadi semua untuk user read write. Grup dan other dilarang, maka di sini grup sama other dilarang nih kan tidak ada. Dan tidak ada executable karena hanya read dan write. Ini akibat dari ini flag-nya modenya adalah read dan write hanya untuk user. Nah, gitu.
Directory dev SHM tadi Pak ya? Iya. Nah, itu di directory ini. Dev SHM. Nanti di sana diletakkan temporary file ya. File yang berada di memori. Oke Pak, udah Pak. Sudah ya. Kan sudah mengerti maksudnya ya. Jadi SHM open itu meng-create atau meng-open file yang berada di memori, bukan di hard disk. Ya. Lalu unlink itu menghapus. Nah, itu baru kita meng-create-nya saja. Kalau yang lain bagaimana tuh? Sudah bisa juga? Nanti tinggal download ya. Download lalu di make, lalu diperiksa. Persis seperti yang saya praktekkan tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah bisa nomor 1 dan nomor 4 ini sudah, nomor 1 sudah, nomor 4 sudah. Lalu bagaimana kita kalau mau menulis sesuatu ke share memory, maka proses kita tidak bisa langsung menulis ke sana, tapi harus di map dulu, dipetakan. Nah, ini mapping ini ya. Jadi share memory ini dibikin petanya ke lokal. Jadi kita punya lokal memory dan dari sana kita bisa menulis sesuatu, di mapping dulu. Kalau di mapping berarti perintahnya adalah supaya dia berada di sini. Di mapping. Coba. Man map. Ah, ini perintahnya. Tuh, ini. Mmap itu. Map, lalu ini ada file deskriptornya dan ini berapa byte yang dibutuhkan. Ini perintahnya map. Kalau unmap bawahnya. Sepasang ya, mmap sama munmap. Mmap ini returnnya void bintang. Jadi void bintang itu pointer yang tipe datanya belum ditentukan. Terserah kita mau di coercive, mau di coerce atau di casting ya, mau di casting ke apa dalam kasus yang soal kita ini bilangan bulat ya. Jadi ini di copy dulu include-nya. Ini. Kemudian ini perintahnya di ini. Udah ada include-nya Pak di atas. Oh, sudah ada sih. Oh iya, sudah ada 2 kali. Iya, sudah ada. Ah iya, terima kasih diingatkan. Tadi saya nggak ngelihat. Iya. Iya. Nah, ini nih. Copy. Sini ya. Nah. Address pertama ini apa nih yang pertama dulu? Argumen pertama. If ADDR is null, then kernel choose the page align address at which to create the mapping. Jadi kita boleh kasih null ya supaya kernelnya yang pilih. Sudah, kita kan mau cara mudah saja ya. Jadi addressnya ini null biar dipilih kernel. Yang nanti kau lakukan. Wah, ada lagunya, suaranya merdu. Itu lagunya itu ya, siapa tuh? Dewi Yul sama Beruri. Apa namanya itu? Jangan ada dusta di antara kita. Ya, apa nyanyi itu? Lalu lengthnya ini? Length? Panjangnya berapa yang di mapping ya? Sudah, ini kan kita mau sebuah bilangan bulat ya. Berarti size of int. Oke. Ini lengthnya. Yang ketiga prot itu protection. Protectionnya itu read. Nah ini nih protnya nih. Untuk read atau write. Nah kan. Berarti kita dua-duanya ya bisa diorkan ini kali. It is either
prot none or bitwise or. Berarti kita untuk read dan untuk write. Berarti proteksinya prot read diorkan dengan prot write. Nah, ini kita mesti pilihnya ini, pilih proteksinya sesuai dengan waktu open nih. Kalau opennya hanya untuk read ya tanpa write, maka ini akan error nih. Kita tidak boleh menulis write di sini. Atau kalau di atasnya tidak boleh read, di sini kita tidak boleh protected. Karena untuk tulis baca di sini saya sesuaikan ya. Ini proteksi read dan proteksi write. Sini read write. Kemudian flag-nya. Nah, ini nih. Map share artinya di-share ya, update ke mapping. Kalau misalnya sebuah proses setelah mapping lalu mengubah isi di share memory, maka proses lain akan bisa melihat tuh. Visible to other process mapping to the same region. Maka kita menginginkan ini, map share. Apabila kalau sesuatu data diletakkan ke map ke share memory oleh sebuah proses, bisa dibaca oleh proses lain. Kalau privat lain nih, privat ini. Privat itu update to the mapping not visible to other process. Nah, gitu kan. Itu beda tuh. Jadi privat dia hanya baca tapi dia disebut dengan copy on writing gitu. Copy on writing itu maksudnya kalau baca sama-sama baca data, kalau sebuah proses mengubah sesuatu, maka dia akan mengcopy copy on write itu ya. Tidak akan terbaca write-nya oleh yang lain gitu. Oleh proses lain. Berarti saya pakai map share. Nah, ini flag-nya. Flag-nya di-share dengan proses lain. Apalagi nih? FD file descriptor. Berarti FD yang diperoleh dari sini. FD. Nah, berarti ini FD. Offsetnya kita mulai dari berapa ya? Tentu dari 0 ya, dari awal. 0. Offsetnya dari 0 sejak awal daerah memori yang awal 0 tidak ada offset. Kemudian return-nya ini void ini berarti kita akan memperoleh yang kita minta adalah sebuah pointer bilangan bulat. Sebut saja A gitu ya. Sehingga A sama dengan kita casting. Nah, gitu di casting gitu. Nah, gitu. Kalau sudah selesai bekerja, nah apabila ini sudah berhasil di map, maka file deskriptor ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Boleh di close. Close FD. Kalau sudah berhasil map, maka FD tidak dibutuhkan. Boleh di close. Nah, gitu. Sekarang kita tulis sesuatu. Sama persis seperti pointer ya. Kalau pointer kan misalnya kalau pointer itu misalnya integer C, lalu saya buat pointer P sama dengan alamat C gitu kan, atau P sama dengan alamat C. Kalau kita mau ubah C, caranya kan bintang P sama dengan 100 gitu kan. Berarti kita menulis 100 ke C sini. Maka ini pun sama. Kalau kita mau tulis sesuatu di share memory, maka A sama dengan 100. Kita mengupdate share memory. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Ya kan? Nah, terus bagaimana nih? Kalau sudah selesai, jangan lupa di unmap. Di sini. Di sini kalau sudah selesai di unmap. Cara unmapnya ini. Ini nih. Ini address dan length-nya. Saya copy.
Nah, gitu. Ini address-nya tadi adalah A ya. A, ini address lokal. Berarti A di unmap sebanyak size of IS. Nah, gitu. Ini sudah selesai nih. Ini adalah proses kita memapping set memori lalu diisi 100 dan di unmap. Kalau sudah selesai di unmap dan unlink. Itu ya. Nah, ini kan kita belum kelihatan efeknya nih kalau gini nih. Karena masih dalam satu proses ya. Ini kan selesai dan kita belum bisa mengujinya. Untuk mengujinya kita gunakan fork. Di sini kita fork. Jadi agendanya seperti ini. Ini SHM open sudah berhasil di close. SHM open iya. Kemudian di sini kita mapping. Jadi di sini kita fork ya. Fork. Lalu kita buat di sini PID-nya fork PID. PID ini. Oke. Itu kemudian apabila fork PID-nya adalah 0, maka ini klien ya. Apa namanya? Child process. Child process process detected. 0. Oke. Kemudian ini 2, 3, 4, 5, 6. 6 DD. 6 DD. Sini. Ya, sini. Berarti ini prosesnya terpisah. Berarti saya open sekali lagi. Taruh sini. Di open. Tuh. Terus child process exit itu sehingga di sini akan lanjut ya. Main proses lanjut di sini. Child process tidak akan sampai di baris ini. Nah, gitu. Di sini kita baca tentu setelah wait PID dulu ya. Wait PID menunggu child selesai. Sys wait ini sys wait. Oke. Wait PID, kemudian yang ditunggu adalah fork PID, kemudian statusnya null, kemudian optionnya adalah apabila PID-nya exit berarti untrace. Menanti child process selesai. Oke. Kemudian perintah fork ini header yang dibutuhkan uni std ada loh. Uni st sudah ada. Oke. Nah, sekarang kita tes nih. Tes apakah main proses membaca data di shared memory yang di-update oleh child. Nah, caranya ya berarti saya open lagi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini
Nah, ini bukan dibaca ya, tapi diperiksa. Jadi printf main proses read berapa? Ini dibaca. Nah, gitu. Nah, gitu. Baca ya. Ini sudah benar di map, lalu sudah selesai. Di sini apa nih? Main proses di sini child process kasih keterangan printf child process mengupdate shared memory 100. Nah, gitu. Nah, ini berapa dibaca di sini? Dibaca oleh main berapa? Apakah sama-sama membaca nilai? Ini dibedakan dengan ini. Dibedakan kalau misalnya saya pakai bilangan Z gitu ya. Di Z, ini Z sama dengan 10, lalu Z di sini diisi 200, maka di sini nilai Z nah gitu. Kalau nilai Z berapa nih? Z kan bukan di share memory ya, lokal memory. Z sama dengan 10, lalu diisi 200 oleh child. Di sini berapa nilai Z di main proses? Oke, sebagai pembanding itu OPT, home, mana tadi? Ini deh. Ihan 25. Oke, di make dulu. Make clean, make approach. Nah, ini terlihat nih. Jadi nilai A di main proses, ini kan child process mengupdate set memory sebanyak dengan angka 100. Main proses membaca set memory 100. Dan Z ini tetap 10. Di sini saya supaya ada penjelasan sama, berarti F child process mengupdate Z 200. Nah, itu lebih jelas ini ya. Jadi bisa sebagai pembanding. Tuh. Jadi kalau child process mengupdate set memory 100, main proses membaca set memory sama seperti childnya 100. Artinya sudah sharing variabelnya. Sedangkan Z ini diupdate oleh child dengan angka 200, main proses tidak terpengaruh, tetap membaca 10. Karena bagi main proses yang berlaku adalah ini, Z10. Dan ketika child-nya mengubah jadi 200, ini berada di area memori yang terisolasi, berbeda dengan main. Jadi itulah bedanya antara lokal memory dengan shared memory. Nah, silakan di update. Saya dokumennya yang 25. Ini dia. Latihan 25. Berarti read and write set memory. Oke. Terus nah, itu sudah saya update tuh. Read and write shared memory judulnya.
Silakan di-download dan di-compile, di-build, terus pastikan mendapat hasil yang sama ya, seperti yang saya dapat di sini. Oh, ini satu kurang nih saya buat. Ini saya belum close. Di sini close FD bisa ditambahkan ya. Ini sudah nggak diperlukan lagi. Close FD. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini saya tambahkan close FD di sini. Revisinya mana dia? Nah, ya, direvisinya cuma mengclose saja ini karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Dia hanya berguna untuk mempersiapkan, memastikan bahwa MySHM ini eksis ini, daerah ini.
Tuh. Nah, sudah bisa? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah bisa ya? Udah Pak. Nah, di sini ada yang ditanyakan nggak sebelum lanjut nih? Jadi ini Z ini sekedar pembanding ya, saya buat Z itu. Jadi kalau Z ini alokasinya bukan di share memory tapi lokal, maka ini tidak ada kaitan antara child dan main kan. Sedangkan share memory itu kelihatan terkait kan. Itu ya. Yang lainnya gimana nih? Ada itu enggak? Ada pertanyaan tidak? Nah, ini bagaimana kalau sudah saya mau hapus yang Z ini, saya akan tampilkan, saya samakan situasinya dengan multithread. Z ini kan sebagai pembanding saja. Saya buang Z-nya, kemudian Z-nya dibuang, oke. Kemudian disederhanakan ini saya buang, printf-nya saya sederhanakan. Ini. Lalu saya ingin ubah ini menjadi function di sini, kan sama aja ya kalau saya buat function di sini. Functionnya berarti saya buat function void child process function. Udahlah gitu aja ya, child process ya. Atau child function atau F aja. Fungsi apa namanya di sini ya sebutnya. Child loop. Saya mau buat loop di dalam child ini. Loopnya begini ceritanya loopnya nih. Deklarasinya di atas. Lalu di dalam child process ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris. Saya hapus di sini. Saya pindahkan dulu di sini. Oke, saya jadikan fungsi. Lalu integer fd, lalu pointer A. Nah, seperti ini. Ini kan sama aja tuh. Seperti ini dan kalau sudah selesai return tanpa menghasilkan nilai karena void ya. Dan ini saya ganti dengan child loop. Child loop. Nah, ini sama, belum mengubah apa-apa. Oke, sekedar memindahkan ini. Jadi child loop ini fungsi yang jalan di child process. Maka kalau saya make, tidak ada perubahan, ada error set. Oh ya, setnya enggak. Set di sini tidak ada. Nah, itu tidak ada yang berubah. Set memory terbaca 100. Tapi saya mau awali dulu, saya inisialisasi nih. Di sini sebelum di fork, nilai shared memorinya saya isi 0. Berarti di sini integer A. Deklarasikan A, terus 1 YY sang sini, lalu A-nya saya isi dengan bilangan 0 dan unmap.
Nah, ini pun saya lupa di bawah ini belum di unmap ya. Unmap. Nah, ini. Selesai. Tuh. Ya, seperti ini. Jadi saya isi area memorinya dengan 0, diawali dengan 0. Karena mau saya looping. Kalau di dalam fungsi saya looping, di sini bagaimana nih? Berarti kan saya bisa pasang looping. Di sini I, C. For I sama dengan 0, I kurang dari 1 juta. 10 juta. A sama dengan A plus 1. Misalnya gitu. Nah, gitu ya, di looping ya. Berarti A-nya seharusnya ada 10 juta. Core dapat apa ini? A-nya gimana errornya? Gimana kenanya unmap A? A di sini, no, close FD. Coba di mana kenanya unmap A, mmap size of. Coba kalau saya matikan yang ini masih kordab di atas. Oh, di sini. Kebalik FD-nya di sini. Ya, di close-nya di sini. Tadi di close dulu baru di map. Harusnya di map dulu baru di close. Terbalik. Oke. Sekarang di make lagi. Nah, ini terbaca 10 juta ya. Ini kan berarti karena di looping di sini. Di child loop ini. Sekarang kalau misalnya saya buat 2, saya ingin apa ya, mensimulasikan race condition seperti halnya di multi-thread. Sekarang for PID-nya ada 2. Ya, bikin 2 fork seperti ini. Lalu kedua child ditunggu selesai. Jadi ada 2 child ini. Di dalam tiap child di looping sebanyak 10 juta kali dengan harapan berarti di sini di main proses ini terbaca 20 juta ya. Nah ini tidak pernah sampai 20 juta. Ini juga terjadi race condition kan. Tuh. Ini tidak mencapai 20 juta meskipun di sini ada di looping 10 juta masing-masing ini. Child loop ini 10 juta, 10 juta. Namun seperti halnya multi-thread ini terjadi race condition. Jadi ini saya sekadar untuk menunjukkan bahwa dalam multi proses pun seperti halnya multi-thread itu kalau tidak diproteksi area memori yang shared itu sama-sama diupdate oleh 2 proses itu juga terjadi race condition. Itu ya. Nah, berarti saya update dulu di sini. Ini race condition multi proses. Nah, itu race condition. Nah, silakan di download dan di link di build ini
ada 2 child dan terjadi race condition. Jadi main prosesnya ini bukan membaca 20 juta, tetapi di bawah itu angkanya ya. Pak, itu kan variabel A kan di main fungsi itu kan 2 kali, Pak, sebelum di fork sama setelah di fork. Kalau Oh ini misalnya saya cuman sebelum di fork aja saya mapkan gimana, Pak? yang mana ini? Iya, itu kan Oh sebelum di fork di mapkan sekali, itu setelah di iya, fork. Kalau misalnya sekali aja iya. boleh, Pak? Oh kalau sekali aja, oh tidak di unmap ya? Maksud saya yang di awal aja yang kita mapkan, yang terakhir itu kita nggak perlu mapkan lagi gitu. Oh, saya belum selidiki tuh kalau tidak di unmap, apakah ini akan apa yang terjadi dengan ini di apa di child process ini? Saya belum selidiki sih. Oh, Akan ini di map kan? iya. Apakah ini juga valid di dalam child? Itu saya belum tahu. Maka lebih baik saya segera unmap aja di sini, biar Oke. clear statusnya. Kalau tidak di unmap, saya nggak tahu apakah A ini tetap valid di sini gitu, di child ini. Karena kan sebenarnya kalau saya fork kan apapun yang ada di main ini akan di copy untuk child ya. Nah, ini saya Iya. belum lihat dokumentasinya nih. Kalau share memory yang di map ini pointernya nih apakah masih valid ya? Oh, Daripada menghindari keraguan itu, saya sekedar segera unmap aja di sini gitu. oke, Pak. Iya, maksudnya itu aja sih, sekedar memastikan gitu, segera di unmap.
Gimana, sudah bisa kelihatan ini race conditionnya? Nah, ini kan. Ini saya tidak pernah nih mencapai 20 juta nih, selalu 10 juta sekian. Oh ya, ini race condition. Ada yang sudah berhasil ini mensimulasikan, merekonstruksi race condition ini? Lagi nyoba Pak, error barusan Pak, itunya Pak. Error. Wah, Tentunya. iya, ada error. Lihat dulu di sini kalau error, apa tuh errornya tuh? Kalau saya tadi errornya ini terbalik nih. Jadi sebelumnya tadi saya close FD baru di mmap, maka ini FD-nya jadi tidak valid. Saya pindah close FD-nya nih setelah mmap baru benar. Oke Pak.
Hmm. Bisa dilanjutkan ini? Atau masih belum ya? Di saya bisa Pak sampai 20 Iya, juta. iya. Kalau prosesornya tidak terlalu cepat, bisa dinaikin angkanya nih. Berarti kalau prosesornya yang agak lambat, bisa dinaikin ini misalnya jadi 10 juta. Nah, gitu. Dia kalau prosesornya lambat, dia tidak terjadi race-nya. Nah, gitu ya. Coba naikin jadi dinaikkan ini loopnya coba jadi 100 juta misalnya supaya terjadi race condition. Kalau prosesornya semakin cepat itu semakin terlihat tuh angkanya sedikit saja sudah kelihatan race condition. Oke Pak, baru ada Pak. Iya, ada ya. Nah, itu terjadi karena race condition, maka jalan keluarnya sama seperti multithread, yaitu adalah mutex kan. Mutex. Mutex lock. Nah, seperti halnya dalam multithread kita pernah buat mutex itu. Cuma sekarang mutexnya kalau di multithread itu private kan, hanya berlaku di satu proses. Kalau ini mutex lock-nya harus multi proses di settingnya. Sehingga mutexnya ini harus berada di area yang bisa diakses oleh main maupun child. Ini harus sama-sama bisa mengakses mutex yang sama. Sehingga mutex pun diletakkan jangan di lokal proses, tapi di shared memory. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi ini proses main, proses child, ini mutexnya gitu kan. Mutexnya itu harus diletakkan di share memory juga, selain dengan bilangan tadi, bilangan bulat integernya itu. Jadi ada mutex, ada bilangan bulat yang kita update, diupdate oleh main oleh child ya. Ada child 1, lalu ada child 2 di sini. Ada 2 buah child. Nah, ini sama-sama harus bisa mengakses log mutex yang sama, maka mutexnya letakkan di share memory. Lah bagaimana tadi kan kita buat bilangan bulat share memorinya? Ya tidak lain kita buat struktur supaya di share memorinya itu kita punya dua alokasi ya. Jadi kita buat struktur itu misalnya apa ya? Multiproses data atau apa ya? Lintas proses, cross proses itu aja lah sebut namanya, saya belum punya nama yang bagus. Di dalamnya itu ada mutex dan ada bilangan bulat. Itu ini yang diletakkan di share memory, idenya begitu. Nah, gitu. Lalu ini oleh main proses ini tugasnya menginitialize. Lalu child ini child proses ini child 1, child 2 ini tugasnya melock ini. Melock dan mengunlock tentunya ya. Kalau sudah selesai unlock, lock dan unlock. Jadi kalau saya refresh lagi dalam multithread agar sebuah variabel tidak mengalami race condition itu terlebih dahulu harus
log mutex, kemudian update variabel sini. Nomor 3, unlock mutex. Nah, seperti itu kan prosedurnya. Sama dalam multiproses juga begitu. Hanya bedanya si mutex-nya ini ketika diinisialisasi kita set dia multiproses gitu. Nah, gitu ya. Kalau di multithread kan privat kan. Kalau masih ingat di sini kan p thread mutex attr set apa ya? Set apa tadi? Set p shared. Nah, ini kalau masih ingat, ini kan perintahnya begini. Get p shared. Set p shared. Nah, ini nih. Kalau saya refresh dulu ketika multithread, atribut mutexnya kan ini, proses privat. Nah, karena hanya berada dalam satu proses. Nah, kalau kita gunakan multiproses, kita pakai yang ini, proses shared ini. Nah, gitu bedanya ya. Ketika ini set shared set atribut. Nah, baiklah ini udah mau jam 10. Ini materinya kayaknya agak lama kan. Daripada terburu-buru nanti tambah rumit. Ya udah saya cukupkan sekian dulu. Pertemuan berikutnya saya nggak tahu kalau Jumat besok jumpa di offline itu bagusnya sih menurut saya itu adik-adik yang punya pertanyaan materi-materi sebelumnya baik didiskusikan di malam itu gitu. Apa sih yang materi sebelumnya yang masih sulit dibicarakan di Jumat malam kalau memang jadi ada jumpa offline ya. Daripada masuk ke materi baru, Jumat sore itu bagusnya sih kita diskusi apa sih materi yang lama yang masih sulit. Saya yakin yang masih sulit itu sebenarnya pointer loh. Saya duga itu kebanyakan itu masih belum fasih di pointer saja saya duga itu. Ya salah satunya, maka kita clearkan nanti Jumat malam apa isu-isu tentang pointer gitu. Nanti pertemuan berikutnya baru kita lanjut tentang ini, bagaimana membuat mutex dalam lingkungan multiproses. Baiklah, saya pikir untuk malam ini itu saja dulu daripada tambah kompleks kan. Jadi materi malam ini yang saya perkenalkan adalah ini ya, shared memory, lalu lokasinya di dev SHM, terus bagaimana meng-create-nya, apa tadi ya gambarnya tadi, yang kita lakukan itu, ini kan langkah ini ya, 1 sampai 4 ini, open, share memory, kalau tidak eksis di create, lalu di mapping ke lokal memory, lalu dimodifikasi dan unmap, kemudian kalau sudah selesai di delete set memorinya. Dan menggunakan share memory kita bisa sharing variabel lintas proses. Jadi itu saja itu kesimpulannya malam ini. Nanti silakan kodenya dilatih-latih lagi ya untuk dites gitu. Dipastikan dipraktekkan sebelum masuk ke materi ini. Bagaimana mengimplementasikan mutex dalam lingkungan multiproses. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, saya stop sharing dulu. Nah, teman-teman. Baik Pak, berarti untuk pertemuan hari ini sudah kita cukupin Pak kalau tidak ada pertanyaan. Iya. Ya kan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada ya nanti kita jumpa lagi hari Jumat. Oke Pak, baik. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Mohon diulang materinya di YouTube
didengar lagi dan dicari-cari referensi di luar untuk pemahamannya. Kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, makasih.